Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu hadis yang disampaikan oleh Muhammad ibnu Lubair, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Isnani yaqrabuhuma ibnu Adam, yaqrabul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah, wa yaqrabul killatul mali wa killatul mali aqallu lil hisab. Yang artinya dua hal yang dibenci oleh umat Nabi Adam. Yang pertama yaitu benci akan kematian, padahal kematian itu baik baginya daripada fitnah. Dan yang kedua, beliau manusia itu benci kepada sedikitnya harta, padahal sedikitnya harta meringankan timbangan pada saat nanti hari akhir. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis yang tadi ibu bacakan itu sangat jelas bahwa baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwa umat manusia pertama yang sangat dibenci adalah kematian. Kenapa manusia membenci kematian? Pada dasarnya yang menyebabkan manusia tidak ingin yang mendengar masalah kematian adalah karena pada dasarnya manusia itu hubud dunia atau cinta kepada dunia, sehingga ingin meninggalkan dunia itu merasa takut karena berusia, karena ketika meninggal nanti akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat dan belum siap dengan amal-amal yang soleh. Nah, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya supaya yang namanya kematian itu kita tidak menyikapinya dengan membenci, tapi dengan mempersiapkan diri, dengan mengerjakan semua amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita selalu melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu, dan juga mengisinya dengan amal-amal soleh yang lain, misalnya mengaji, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama, dan semua amal soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga setiap orang ketika mendengar kata kematian, mereka tidak akan membenci, tapi merasa siap bahwa kapanpun Allah memanggil akan siap. Kenapa? Karena yang namanya kematian itu adalah suatu hal yang akan dialami oleh setiap yang hidup, bahwa setiap manusia pasti akan meninggal, dan setiap manusia yang beriman wajib mempersiapkan dirinya dengan berbagai macam amal soleh. Dan yang kedua, yang dibenci oleh manusia atau umat Nabi Adam yaitu mengenai aqalul mali atau sedikitnya harta, atau dalam istilah kitanya kemiskinan. Tidak ada orang satupun di dunia ini yang mau miskin. Tetapi ketika Allah menakdirkan seseorang itu miskin, bukan berarti dia itu dihina, tetapi dia harus berusaha bagaimana menjalani kehidupan ini dengan tetap bertakwa. Karena yang namanya miskin dan kaya tetap sama-sama ujian dari Allah. Orang yang diberikan oleh Allah kemiskinan umumnya malah dia lebih bertakwa. Ada sebuah kisah di masa Rasulullah, yaitu salah seorang sahabat yang diberikan oleh Allah ujian berupa kemiskinan. Ketika Allah berikan kemiskinan, imannya justru bertambah. Tapi saat diberikan Allah harta yang banyak, justru imannya itu menurun, bahkan hilang. Salah satu kisah dari masa Nabi, yaitu salah seorang sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian berupa kemiskinan, yaitu yang bernama Sa'labah. Suatu ketika, setiap pelaksanaan sholat 5 waktu, Sa'labah itu selalu begitu selesai salat langsung dia pergi, meninggalkan tempat dia sujud, yaitu dia langsung pergi untuk pulang. Sampai akhirnya suatu ketika Rasulullah bertanya pada Sa'labah, "Hai Sa'labah, kenapa engkau selalu pergi setelah salam? Kenapa kau tidak berzikir dan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ya baginda Nabi besar Muhammad, bagaimana mungkin aku akan berzikir dan berdoa sementara sarung yang aku pakai hanyalah sarung ini satu-satunya. Di rumah, istriku sedang menunggu untuk melaksanakan ibadah sholat. Kalau saya lambat, maka istri saya pun akan terlambat.
orang yang miskin. Seandainya saja engkau berdoa kepada Allah bahwa aku akan dijadikan orang yang kaya, pasti aku akan lebih taat kepadamu ya. Ya Rasulullah, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa aku akan lebih giat lagi untuk sholat dan aku akan lebih giat lagi untuk berzakat. Lalu Rasulullah hanya terdiam dan tidak mengabulkan permohonan dari Sa'labah. Hanya saja Rasulullah menjawab bahwa lebih baik yang sedikit kau syukuri daripada banyak tapi kau lalai kepada Allah. Sampai akhirnya keesokan harinya Sa'labah pun masih melakukan seperti itu. Dan Sa'labah pun meminta kepada baginda agar supaya diberikan doa supaya dia menjadi orang yang kaya, supaya dia bisa punya sarung yang banyak, bisa beribadah lebih giat lagi. Tapi Rasulullah masih mengatakan supaya Sa'labah itu bersyukur. Sampai akhirnya di permintaan selanjutnya Sa'labah masih meminta supaya Nabi memberikan dia kekayaan atau diberikan rezeki yang lebih murah. Sampai akhirnya Rasulullah mengabulkan dan berdoa supaya Sa'labah memiliki harta atau kekayaan yang banyak. Sampai akhirnya Rasulullah memberikan 2 ekor lembu. Dari 2 ekor lembu yang dipelihara Sa'labah, akhirnya Sa'labah pulang dan bisa merawat kambingnya. Setelah itu kambing atau lembu yang dia rawat berkembang biak. Begitu berkembang biak, dia tidak pernah lagi bisa sholat tepat waktu, tapi dia menjadi makmum yang masbuk berulang-ulang sampai akhirnya lembunya ini bertambah banyak sehingga dia semakin sibuk dan kesibukannya ini menyebabkan dia akhirnya tidak bisa hadir sholat 5 waktu. Akhirnya dia hanya bisa hadir pada sholat Jumat. Begitulah perkembangannya, di mana semakin banyak hewan ternak yang dimiliki Sa'labah, akhirnya dia semakin jauh dari Allah. Bahkan ketika datang waktunya memungut zakat, dia pun tidak mau memberikan. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ketika Allah memberikan Sa'labah berupa kemiskinan, iman dia bisa terjaga, dia semakin dekat dengan Allah. Tetapi ketika Allah memberikan ujian dia berupa kaya, justru dia menjadi lupa akan nikmat, sehingga dia tidak pernah lagi ingat akan sujud kepada Allah, sehingga dia pun ingkar akan perintah Allah, yaitu untuk membayar zakat. Jadi dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan, jangan pernah menjadikan kemiskinan itu sebagai hal yang membuat kita jadi jauh dari Allah, tapi menyebabkan kita harus lebih semangat dalam mencari keridhaan Allah dengan tetap beribadah kepada Allah dan mensyukuri apapun nikmat Allah yang berikan. Demikian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum